Nogososro Sabu Inten, halaman 831 sampai 850. Pada sebuah puncak kecil dari bukit-bukit yang merentang membujur ke utara itu, Maiso Jenar berhenti. "Kakang Kanigoro, di sini aku pernah berkelahi melawan orang-orang dari golongan hitam hampir seluruhnya," kata Maiso Jenar. "Siapa saja?" tanya Kebu Kanigoro. "Si Marodra muda suami istri, sepasang uling, lowo ijo dan lembu soro," jawab Maiso Jenar. "Joko Soko?" tanya Kanigoro pula. "Tidak, ia sedang bertengkar dengan lembu soro saat itu," jawab Maiso Jenar pula. "Dapatkah kau mengatasi keadaan?" "Tidak, aku hampir saja mati. Untunglah aku terperosok ke dalam jurang karena pertolongan seseorang." "Bagaimana ia menolongmu?" "Ia adalah orang yang cukup sakti untuk meruntuhkan tebing di mana pada saat itu aku sedang terdesak." Kanigoro tersenyum. "Hebat juga orang yang telah menolongmu itu. Siapakah dia?" "Dialah yang aku sebut-sebut bernama Radite." Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Jadi, orang yang sebenarnya berhak menamakan diri Pasisingan itukah?" "Iya." Kemudian mereka terdiam untuk beberapa saat. Angin malam berembus perlahan mengusap wajah-wajah yang segar itu. Kanigoro memandang berkeliling. Di sebelah barat tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan. Permukaan air rawa pening yang tenang seperti kaca. Sedikit ke arah barat tampaklah seperti gelombang hitam. Batang-batang padi yang bergerak-gerak tersentuh angin. "Inikah daerah yang harus dipimpin oleh Aryo Saloka kelak?" tanya Kebu Kanigoro. "Iya, membujur ke arah barat dan menjorok ke utara sepanjang tepi rawa pening," jawab Maiso Jenar. Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya sekali lagi. Memang, Banyu Biru adalah tanah yang patut diperebutkan. Daerah yang subur dan memiliki sungai-sungai yang cukup, sehingga sawah ladangnya tidak saja selalu tergantung pada jatuhnya hujan. Sesaat kemudian, kembali mereka meneruskan perjalanan. Ketika mereka sampai di sebuah hutan kecil, mereka berhenti untuk melepaskan lelah. Ketika matahari pagi mulai menerangi punggung-punggung bukit, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mulai dengan perjalanannya kembali. Kuda-kuda mereka nampaknya menjadi segar dan berlari-lari dengan riangnya. Hutan-hutan di daerah ini bukanlah merupakan hutan-hutan yang lebat, sebab hampir setiap hari daerah ini dirambah oleh orang-orang yang mencari kayu. Kaki-kaki kuda Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro terdengar berderap-derap dalam irama angin pagi. Debu yang putih tipis mengepul-ngepul dilemparkan oleh kaki-kaki kuda itu, tetapi sesaat kemudian telah lenyap terhambur oleh hembusan angin. Demikianlah mereka menempuh perjalanan pada hari terakhir. Mereka mengharap bahwa malam nanti mereka telah sampai pada arah yang harus mereka tuju. Di daerah ini perjalanan mereka tidaklah dapat begitu lancar, karena Maiso Jenar masih harus mengingat-ingat jalan manakah yang pernah ditempuhnya dahulu, sebab baru sekali ia pernah ke tempat yang ditujunya sekarang. Itu saja pada arah yang berlawanan. Untunglah bahwa ketajaman ingatannya cukup terlatih untuk mengenal daerah-daerah baru. Sebab seorang prajurit, hal yang sedemikian adalah sangat berguna. Mereka sampai ke tempat tujuan ketika matahari masih tampak tergantung di langit sebelah barat. Meskipun sinarnya sudah tidak begitu kuat, namun pantulan cahaya ujung-ujung dedaunan nampak berkilat-kilat. Alangkah segarnya alam. Karena itu mereka masih harus beristirahat kembali sambil menunggu matahari itu membenamkan diri, sebelum mereka memasuki daerah yang disebut oleh penghuninya Pudak Pungkuran. Demikianlah, sambil beristirahat, mereka membicarakan apakah yang kira-kira akan terjadi. Mereka mengharap bahwa mereka menempuh jalan yang benar. Dalam pada itu, mereka pun masih harus menilai-nilai diri, terutama Maiso Jenar. Apakah dalam tingkatannya yang sekarang ia sudah dapat menempatkan dirinya sejajar dengan angkatan gurunya? "Maiso Jenar," kata Kebu Kanigoro, "menurut pendapatku, kau benar-benar sudah mencapai tingkatan ayah pengging sepuh.
Bahkan andai kata ayah pengking sepuh itu masih ada sekarang, belum tentu ayah dapat menang bertempur melawanmu. Sebab tenagamu masih penuh, di samping pengalamanmu yang aneh-aneh yang barangkali tidak terlalu banyak orang lain mengalami. Kesenanganmu bersama muridmu mengamat-amati gerak-gerik binatang adalah sangat berguna bagi ilmumu. Dan bukankah kau telah pernah membuktikannya pula untuk melawan si Marudra tua? Kekalahan si Marudra tua adalah karena ia hanya mengagumi ketangkasan dan kekuatan seekor harimau, sedang kau tidak. Kau mengagumi ketangkasan harimau, tetapi kau mengagumi pula kelincahan seekor kijang, bahkan seekor kelinci sekalipun. Maiso Jenar tersenyum mendengar pujian itu. Jawabnya, "Terima kasih, Kakang. Dan bukankah itu berkat hadirnya seorang Maiso Jenar palsu di kaki Bukit Karangtumaritis?" Kanigoro tersenyum pula. "Aku hanya merupakan lantaran supaya kau sudi sedikit membuang waktu untuk mendalami ilmumu. Tidak saja berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain, meskipun kehadiranmu di daerah-daerah itu ternyata sangat berguna pula." Sementara itu langit telah bertambah buram, dan sesaat kemudian lenyaplah cahaya matahari yang terakhir. Meskipun kemudian bulan muncul pula di langit, namun sinarnya tidaklah terlalu cerah. Pada saat yang demikian, Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro meneruskan perjalanan mereka, memasuki sebuah pedukuhan kecil yang masih belum banyak mengalami perubahan seperti 4 atau 5 tahun yang lalu. Ketika mereka sampai di depan sebuah rumah di ujung pedukuhan kecil itu, Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro segera meloncat turun dan kemudian menambatkan tali kudanya pada sebatang pohon. Mereka sama sekali tidak memperdulikan wajah-wajah yang terheran-heran mengintip dari sela-sela daun pintu hampir dari setiap rumah. Ketika penduduk di pedukuhan terpencil itu mendengar derap 2 ekor kuda di jalan-jalan mereka. Hal yang demikian adalah jarang sekali, bahkan hampir belum pernah terjadi. Ketika penghuni rumah di ujung jalan itu mendengar langkah kuda di halaman, maka segera tampaklah ia membuka pintu rumahnya. Sebuah wajah yang telah meninggalkan usia pertengahan menjelang saat-saat senja dalam edaran hidupnya menjenguk keluar. Mula-mula tampak keningnya berkerut, lalu kemudian membayanginya sebuah senyuman yang jernih. Maiso Jenar segera dapat mengenalnya. Wajah yang ditandai oleh dahi yang lebar, bibir yang tebal, dan hidung yang besar, serta rambut yang mulai memutih. Namun, dari bawah dahinya memancarkan sinar matanya yang bersih lembut. Ketika orang itu dengan tergopoh-gopoh datang menyongsongnya, Maiso Jenar membungkuk hormat serta berkata, "Selamat malam, Kiai. Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengejutkan Kiai." Tidak, Angger. Aku senang kau sudi menjenguk aku kembali," jawabnya. Kemudian Maiso Jenar memperkenalkan Kebo Kanigoro sebagai seorang putut dari Padepokan Karangtumaritis yang bernama Putut Karangjati. "Marilah Angger berdua, marilah masuk," ajaknya. Kemudian Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro mengikuti orang tua itu memasuki rumahnya. Belum lagi mereka mulai dengan sebuah percakapan, tiba-tiba sebuah tubuh yang tinggi kekurus-kurusan berkulit merah tembaga terbakar oleh teriknya matahari, namun bermata terang seterang bintang-bintang di langit, telah berdiri di muka pintu. Dengan sebuah tawa yang memancar langsung dari dadanya, ia menyambut kedatangan Maiso Jenar. Katanya, "Aku tidak mimpi apapun malam tadi, serta siang tadi burung-burung perenjak tidak berkicau. Tetapi tiba-tiba membayanglah teja di langit." Maiso Jenar tersenyum sambil membungkuk hormat pula kepada orang itu. Demikian pula Kebo Kanigoro. Melihat kedua orang itu, segera Kebo Kanigoro mengetahui bahwa meskipun mereka berpakaian petani seperti kebanyakan petani, namun kedua orang itu pasti bukanlah sembarang petani. Karena itu, segera ia dapat menebak bahwa kedua orang itulah yang oleh Maiso Jenar dimaksud bernama Paniling dan Darbo, atau yang bernama sebenarnya Radite dan Anggoro. Darba selanjutnya meneruskan, "Ketika aku mendengar derap kuda, aku bertanya-tanya dalam hati,
siapakah orang yang terperosok ke bekuan kecil ini? Tetapi beberapa orang yang sempat mengintip dari celah-celah pintu berkata kepadaku bahwa orang berkuda itu menuju ke rumah Kakang Paniling. Karena itulah aku segera datang kemari, dan dugaanku benar bahwa pasti orang yang datang dari jauhlah yang telah mengunjungi rumah ini. Demikianlah paman, jawab Maiso Jenar. Dan kepada Darba pun Maiso Jenar memperkenalkan Putut Karangjati. Demikianlah mereka setelah masing-masing mengucapkan salam selamat, mulailah Paniling dan Darba bertanya-tanya mengenai keadaan Maiso Jenar selama ini tanpa prasangka apapun. Namun Maiso Jenar hanya berusaha menjawab beberapa hal saja. Akhirnya Paniling dan Darba merasa bahwa sikap Maiso Jenar agaknya kurang wajar. Karena itu kemudian Paniling bertanya, "Angger, aku sangka kedatangan Angger mengandung suatu keperluan yang penting, yang barangkali agak tergesa-gesa. Nah, Ger, katakanlah, kalau saja kami berdua dapat menolong kesulitan Angger, biarlah kami berusaha untuk menolongnya." Sesaat Maiso Jenar menjadi ragu-ragu. Beberapa kali ia memandang ke Bukanigoro. Tetapi karena ke Bukanigoro sedang menundukkan mukanya, merenungi lantai, maka ia tidak melihatnya. Akhirnya Maiso Jenar memutuskan untuk melaksanakan rencananya, meskipun dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi ia berdoa agar segala sesuatu dapat berlangsung dengan baik. Maka kemudian berkatalah ia, "Paman berdua, benarlah dugaan paman. Aku datang dengan suatu keperluan yang penting. Meskipun dengan berat hati, namun terpaksalah aku akan melakukan kewajibanku, kewajiban kepada negara dan rakyat." Paniling dan Darba bersama-sama mengerutkan keningnya. Mereka menduga-duga apakah yang akan dilakukan oleh Maiso Jenar berdasarkan atas kewajibannya kepada negara dan rakyat. "Paman," Maiso Jenar meneruskan, "setelah beberapa tahun aku berkeliling hampir seluruh sudut negeri ini untuk mencari kedua keris Demak yang lenyap seperti yang pernah aku katakan dahulu, dan sama sekali aku tidak menemukan jejaknya. Maka berdasarkan pengamatanku atas seseorang yang mengambil keris itu langsung dari Banyu Biru, akhirnya aku berkesimpulan bahwa tidak ada orang lain yang demikian saktinya melampaui kesaktian Pasingsingan, serta berjubah abu-abu seperti Pasingsingan pula, selain salah seorang dari kedua paman ini, Paman Radite dan Paman Anggoro." Perkataan Maiso Jenar yang diucapkan kata demi kata dengan jelasnya itu bagi Paniling dan Darba seolah-olah menggelegarnya berpuluh-puluh guntur bersama-sama di atas kepala mereka, sehingga dengan demikian malahan seolah-olah tidak sepatah kata pun yang dapat mereka tangkap dengan jelas. Karena itu dengan agak ragu-ragu pada pendengarannya, Paniling bertanya, "Angger, apakah yang Angger katakan itu?" "Maafkanlah aku, Paman," Maiso Jenar menjelaskan, "bahwa aku akhirnya berkesimpulan keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten agaknya berada di tangan paman salah seorang atau kedua-duanya." Paniling dan Darba bersama-sama menarik nafas panjang. Untunglah bahwa umur mereka yang telah lanjut menyebabkan mereka dapat mengendapkan setiap perasaan yang paling pedih sekalipun. Dengan sareh terdengar Paniling menjawab, "Angger, beberapa tahun yang lampau telah aku katakan bahwa aku pun ikut merasa sedih atas lenyapnya kedua keris itu. Tetapi orang yang berjubah abu-abu itu bukanlah salah seorang di antara kami. Apakah pamrih kami dengan menyimpan kedua keris itu? Kami telah merasa berbahagia hidup di padepokan ini bersama dengan para petani, sebab mereka adalah orang-orang yang berhati terbuka. Demikian yang dikatakan, demikian pula lah yang dipikirkan. Di sini aku merasa bahwa hidup kami telah penuh dengan arti." "Paman," jawab Maiso Jenar, "sekali lagi aku mohon maaf, tetapi sayang Paman, bahwa aku tidak dapat berkesimpulan lain daripada itu." Darba menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan mata yang suram ia berkata, "Bagaimana aku dapat menduga yang demikian, Angger? Kami sama sekali tidak melihat adanya suatu keuntungan apapun dengan menyimpan kedua keris itu.
sedang kami tahu bahwa orang lain sangat memerlukannya. Seandainya kedua keris itu ada pada kami, maka dengan senang hati akan kami serahkan kepada Angger Maiso Jenar. Paman, aku tidak tahu siapakah yang berdiri di belakang paman. Aku juga tidak tahu apakah paman mempunyai seorang calon untuk merebut tahta. Kembali Paniling dan Darba terkejut bukan buatan. Perlahan-lahan tanpa disadarinya, mereka mengelus dada. Katanya, "Oh Ger, jangan berpikiran demikian. Aku berdua sama sekali tidak mempunyai seorang murid pun. Juga kami berdua tidak mempunyai anak keturunan. Apalagi membayangkan seseorang untuk menduduki tahta kerajaan. Sungguh Ger, mimpi pun aku tidak berani." Maiso Jenar tertawa dingin. Sahutnya, "Aku sudah bertanya kepada lebih dari 100 orang. Semuanya menjawab seperti jawaban paman berdua itu. Apalagi paman berdua adalah dua orang sakti yang hampir tak ada bandingnya di dunia ini." Sekali lagi Paniling dan Darba menarik nafas dalam-dalam. Terdengarlah Darba menjawab dengan nada sedih, "Angger Ronggotojoyo, Angger seharusnya bijaksana. Seandainya kami berdua benar-benar sakti seperti apa yang Angger sebutkan. Namun, mustahilah bahwa kami berdua akan dapat menguasai seluruh prajurit dan pengawal kerajaan. Meskipun kami menyimpan sifat kandel demak, yaitu Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten." Maiso Jenar tertawa semakin keras. Hampir setiap anak kecil pun mengetahui bahwa dengan berpegangan pada kedua sifat kandel itu, paman berdua mengharapkan seluruh istana akan tunduk dengan sendirinya tanpa kekerasan. "Angger," potong Paniling, "pandanglah wajah-wajah kami yang telah mulai keriput ini. Apakah terbayang nafsu duniawi yang berlebih-lebihan? Kalau demikian, maka kami adalah orang-orang tua yang paling berdosa di dunia ini. Kami yang telah bertekad untuk meninggalkan segala nafsu duniawi dan berusaha untuk menenteramkan diri serta mendekatkan diri pada sesembahan kami yang langgeng, Tuhan yang Maha Besar." Maiso Jenar menggelengkan kepalanya. Dengan tajam, ia memandang Paniling dan Darba berganti-ganti. Lalu katanya dengan lantang, "Aku tidak percaya bahwa kalian sudah tidak mempunyai pamrih duniawi lagi. Dan ketahuilah bahwa pada wajah kalian memang terbayang nafsu yang berlebih-lebihan." Paniling dan Darba tersentak mendengar jawaban itu. Beberapa saat wajah mereka menjadi tegang. Tetapi sesaat kemudian, wajah-wajah itu menjadi semakin sayu. Dengan nada yang sedih terdengar Paniling menjawab, "Jadi, adakah Angger Maiso Jenar tetap pada pendirian Angger, menyangka bahwa Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten ada pada kami?" "Ya," jawab Maiso Jenar tegas. "Kalau demikian, lalu apakah yang akan Angger lakukan?" Lanjut Paniling, "Serahkanlah keris-keris itu kepadaku." Suara Maiso Jenar menjadi semakin tegas. "Sayang, kami tidak dapat melakukan karena tidak ada yang dapat kami serahkan," jawab Paniling pula. "Aku akan membuktikan bahwa keris itu berada di tempat ini," potong Maiso Jenar. Paniling dan Darba menggeleng-gelengkan kepala. Untuk beberapa lama mereka saling berpandangan, sampai akhirnya terdengarlah Paniling menjawab dengan suara yang agak dalam, "Kalau Angger ingin membuktikan, kami persilahkan dengan senang hati." Maiso Jenar menjadi tidak sabar lagi. Ia ingin Paniling dan Darba menjadi marah. Karena itu, ia membentak seperti membentak pesakitan. "Hai paman berdua, jangan coba-coba berputar-putar lagi. Aku dapat bertindak lunak, tetapi aku juga dapat berbuat kasar. Jangan membantah lagi. Berdirilah dan tunjukkan kedua keris itu di mana kau sembunyikan." Dahi Paniling dan Darba menjadi bertambah berkerut. Akhirnya, dengan lemah terdengar Paniling menjawab, "Angger, barangkali Angger benar bahwa aku telah berbuat di luar tahuku sendiri. Kalau demikian terserahlah kepada Angger. Kalau Angger ingin menghukum kami berdua, hukumlah. Lakukanlah yang Angger anggap paling benar dan adil. Kami tidak akan ingkar. Kalau Angger menganggap bahwa kami sepatasnya dihukum mati, dipancung atau digantung, lakukanlah itu. Kami akan menjalani penuh keikhlasan dan kami akan tersenyum pada saat akhir kami." Maiso Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Demikian agaknya Kebo Kanigoro.
Mereka sama sekali tidak menduga bahwa kedua orang itu sudah demikian ikhlasnya menghadapi maut sekalipun untuk membuktikan betapa bersih mereka. Karena itu, Maiso Jenar menjadi bingung. Ternyata ia tidak berhasil membuat kedua orang itu marah dan menantangnya berkelahi. Bahkan kemudian Maiso Jenar menjadi terharu sehingga terpaksa menundukkan kepala. Apalagi ketika terdengar Darba melanjutkan kata-kata Paniling. Anak Mas agaknya mempunyai wewenang untuk bertindak, baik sebagai seorang yang setia pada keyakinannya, atau bahkan barangkali anak Mas sekarang benar-benar sedang mengemban tugas sebagai seorang prajurit. Kalau dengan menjalani tindak kekerasan, kami dapat melapangkan tugas Angger, maka kami akan merasa bahagia karenanya. Maiso Jenar kemudian tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Ia sudah berusaha untuk memancing kemarahan kedua orang itu, namun ternyata sia-sia. Dalam pada itu, Kebu Kanigoro yang sebenarnya terharu pula atas keikhlasan kedua orang itu untuk pasrah diri, tiba-tiba tertawa nyaring. Hai orang-orang yang berjiwa kerdil, buat apa kami membunuh kalian? Ketahuilah bahwa sebenarnya aku adalah seorang petugas dari istana. Akulah yang bernama Tumenggung Surojoyo. Kalau kalian tidak mau menyerahkan kedua keris itu sekarang, maka kalian akan kami bawa menghadap ke istana Demak. Aku berwenang untuk menghukum kalian, dan hukuman yang akan aku rencanakan adalah mengikat leher kalian, serta menggiring kalian keliling kota. Setiap orang yang berpapasan harus mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap kalian. Perempuan dan anak-anak harus melempari kalian dengan batu, sedangkan laki-laki dapat berbuat sekehendaknya atas kalian. Maiso Jenar sendiri terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga tanpa disengaja ia mengawasi Kebu Kanigoro dengan tajamnya. Namun Kanigoro masih saja tertawa, malahan semakin keras. Bagaimanapun jernihnya hati yang tersimpan di dalam dada Paniling dan Darba, namun mereka adalah manusia biasa. Manusia yang memiliki kesadaran diri atas derajatnya sebagai manusia. Karena itu ketika mereka mendengar kata-kata hinaan tamunya, dada mereka terasa bergetar juga. Dalam pada itu agaknya Darba yang lebih muda daripada Paniling, yang mula-mula merasa bahwa kelakuan tamu mereka sudah berlebihan. Dengan nafas yang semakin cepat beredar, beberapa kali ia menelan ludahnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menahan diri supaya ia tidak melakukan hal-hal yang dapat mengotori diri mereka. Baru beberapa saat kemudian, sambil membungkuk hormat, Darba berkata, "Tuan, maafkanlah kami. Kalau kami tidak mengetahui sebelumnya bahwa yang sudi datang ke pondok kami adalah seorang tumenggung. Karena itu terimalah sembah bekti kami berdua." Kebu Kanigoro tertawa masam. Jawabnya, "Aku sama sekali tidak membutuhkan segala macam upacara yang tak berarti itu. Kedatanganku adalah untuk kepentingan yang jauh lebih besar daripada salam yang akan menyenangkan hatiku. Bukan itulah maksud kami," potong Darba yang nafasnya semakin berdesakan di dalam rongga dadanya. "Tetapi memang seharusnya lah kami menghormati Tuan. Hanya sayanglah bahwa Tuan telah menjalankan pekerjaan agak kurang bijaksana." "Apa?" bentak Kebu Kanigoro sambil membelalakkan mata. "Kau bilang aku kurang bijaksana? Hai orang-orang yang tak berarti, berjongkoklah dan cium telapak kakiku sambil mengucapkan permohonan maaf atas kelancangan mulutmu." Paniling yang berdada luas lautan pun kemudian menjadi tidak senang. Bahkan Maiso Jenar sendiri menganggap bahwa Kebu Kanigoro sudah agak terlalu jauh. Namun Maiso Jenar sadar, kalau tidak demikian, maka kedua orang itu pasti tidak akan dapat marah. "Baiklah, aku mohon maaf," sahut Darba. "Namun biarlah aku tidak usah berjongkok dan mencium telapak kaki Tuan, sebab barangkali aku sudah terlalu tua untuk melakukan hal itu." Mata Kebu Kanigoro menjadi semakin terbelalak. "Patuhi perintah, hai orang tua yang tak tahu malu," teriaknya. "Sekarang aku menjadi tidak percaya bahwa kalianlah yang bernama Radite dan Anggoro, sebab kalian tidak lebih daripada sisa-sisa orang paria yang berkeliaran sejak zaman pemerintahan Majapahit. Kalian tidak pantas mendapat pelayanan sebagaimana aku menjadi manusia yang paling hina sekalipun dari sisa-sisa golongan Sudra." Sekarang Darba sudah tidak dapat membiarkan dirinya dihina lebih jauh.
apalagi ketika disebut-sebutnya nama Radite dan Anggoro. Namun yang selama ini disembunyikan untuk tidak dilekati oleh noda. Karena itu tiba-tiba matanya menjadi bercahaya kembali. Cahaya yang memancar kemerah-merahan karena marah yang terpendam di dalam dada. Kemudian katanya, "Terserahlah kepada Tuan, namun sayang bahwa aku tidak ingin berbuat seperti yang Tuan maksudkan." Wajah Kebukanigoro tampak benar-benar menjadi merah. Dengan garangnya, ia melangkah ke arah Paniling yang duduk di hadapannya. Sambil menunjuk kepada Darba yang berada di depan pintu, ia berteriak, "Hai kau tua bangka, suruh adikmu melakukan perintahku." Perlahan-lahan Paniling menggelengkan kepalanya. Terdengar suaranya lirih, namun terasa betapa getaran kemarahan melontar hampir tak terkendali. "Tidak, Tuan, aku tidak dapat menyuruhnya berbuat demikian. Lakukanlah perintahku," ulang Kebukanigoro, "atau aku harus datang kepadamu dengan membawa seorang perempuan seperti yang dilakukan Umbaran untuk memaksamu." Kata-kata Kanigoro itu langsung menyentuh luka yang paling dalam. Karena tajamnya lebih daripada segala macam kata hinaan. Tiba-tiba tanpa disengaja, Paniling telah berdiri tegak. Matanya memancar merah serta nafasnya berkejar-kejaran melalui lubang hidungnya yang besar. Kemudian terdengarlah kata-katanya bergetar. Kata-kata seorang jantan yang pernah bergelar pasing-singan, yang pernah merantau dari satu tempat ke tempat lain untuk mengamalkan kebajikan. Karena itulah, maka kata-kata itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa atas Kebukanigoro dan Maiso Jenar. "Angger berdua, aku sudah mengatakan apa yang aku ketahui dan apa yang ikhlaskan. Tetapi Angger berdua minta terlalu banyak dariku. Karena itu, biarlah aku berikan yang paling berharga yang ada padaku, yaitu namaku Radite." Tetapi nama itu agak berbeda dengan nama Paniling, seorang petani yang tidak berharga. Tuan boleh berbuat sekehendak Tuan atas seorang petani yang bernama Paniling dan Darba, tetapi tidak demikian atas nama Radite dan Anggoro. Nah Tuan, apakah yang Tuan-Tuan kehendaki sekarang? Ambillah, tetapi jangan mengharap Tuan dapat mengambilnya begitu saja. Nama itu sama berharganya dengan nyawa kami. Hati Maiso Jenar dan Kebukanigoro tergetar mendengar kata-kata itu. Apalagi ketika mereka melihat sikap Paniling dan Darba yang tiba-tiba telah berubah. Sikapnya kemudian benar-benar meyakinkan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang sakti yang jarang dicari bandingannya. Namun, Kebukanigoro adalah seorang sakti pula, seorang yang masih cukup muda untuk berkembang terus, namun yang telah melampaui kesaktian ayahnya sendiri, Ki Ageng Pengging Sepuh. Sedangkan Maiso Jenar telah menemukan inti ilmu perguruan Pengging. Apalagi mereka telah melakukan semuanya itu dengan sengaja. Sengaja memancing pertengkaran dan pertempuran dengan orang yang bernama Radite dan Darba, murid terpercaya dari Pasing-Singan Sepuh. Demikianlah, kemudian Kebukanigoro dan Maiso Jenar telah tegak pula. Dengan bentakan-bentakan marah, Kebukanigoro berkata, "Bagus, bagus, begitulah seharusnya orang yang bernama Radite berkata. Aku Tumenggung Surojoyo, kepercayaan Sultan Demak, serta Adi Ronggo Tohjoyo pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Nah, keluarlah, biar aku renggut nama kebanggaanmu dengan usaha seorang laki-laki." Kebukanigoro tidak menunggu Paniling menjawab kata-katanya. Cepat ia mendahului melangkah keluar pintu, diikuti oleh Maiso Jenar. Sementara itu Paniling menjadi ragu pula ketika dilihatnya kedua tamunya lenyap di balik pintu, terjun ke dalam gelapnya malam. Sekali lagi tangannya menekan dadanya untuk mencoba mencari kembali pikirannya yang bening. Namun akhirnya ketika dilihatnya Darba telah meloncat pula keluar pintu, dengan ragu ia pun keluar. Di luar ia melihat Kanigoro telah bersiap. Bahkan demikian ia melangkah keluar, terdengarlah Kebukanigoro berteriak, "Hati-hatilah hai orang yang bernama Radite, aku datang untuk membunuhmu." Demikian suara itu lenyap di telan angin malam. Tampaklah tubuh Kanigoro dengan garangnya melayang menyerang Ki Paniling. Paniling yang sebenarnya bernama Radite terkejut sekali mendapat serangan yang demikian tiba-tiba. Cepat dan luar biasa kuatnya.
Dengan demikian dapat mengukur betapa sakti lawannya. Dalam pada itu, timbul pula pertanyaan dalam dirinya tentang orang yang mengaku bernama Tumenggung Surojoyo. Tetapi ia tidak sempat banyak berpikir. Lawannya bergerak demikian cepat dan berbahaya. Karena itu, ia pun segera harus melayaninya. Maka segera terjadilah perkelahian yang dahsyat. Perkelahian antara dua orang sakti yang sukar dicari bandingannya. Dalam pada itu segera terasa oleh Tembu Kanigoro bahwa Radite benar-benar seorang yang benar-benar sakti. Seorang yang telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam meresapi ilmunya. Meskipun orang tua itu tidak tampak terlalu banyak bergerak, namun setiap gerakannya mengandung unsur-unsur yang sangat berbahaya. Sebaliknya, setelah mereka bertempur beberapa saat, Radite pun menjadi heran atas lawannya yang masih muda itu. Dalam usia yang baru menjelang pertengahan abad telah memiliki ilmu yang demikian sempurna. Bahkan kadang-kadang sangat membingungkan. Apalagi ketika Radite melihat beberapa unsur gerak yang dikenalnya dengan baik. Unsur-unsur gerak dari sahabatnya almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh. Meskipun dalam beberapa hal telah banyak mengalami perubahan, namun unsur-unsur pokok masih jelas sebagaimana pernah dilihatnya dahulu. Demikianlah kemudian pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Dua orang yang sakti, yang dengan ilmu-ilmunya sedang berjuang untuk menguasai lawannya. Karena Kanigoro masih belum berkenalan sebelumnya, maka ia dapat bertempur dengan baik tanpa segan-segan. Dan karena itu pula, pertempuran itu pun menjadi seru sekali. Darba dan Maiso Jenar melihat pertempuran itu dengan kagumnya. Bahkan Darba pun akhirnya melihat pula persamaan antara orang yang menamakan dirinya Tumenggung Surojoyo itu dengan Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itu ia bertanya dalam otaknya, siapakah orang itu dan apakah hubungannya dengan Ki Ageng Pengging Sepuh serta Maiso Jenar? Tetapi di samping itu, ia menjadi sangat heran bahwa Maiso Jenar berkeras hati menyangka bahwa keris-keris pusaka Demak berada di tempat mereka. Bahkan akhirnya Darba menyangka bahwa orang itu pasti mempunyai garis keturunan ilmu dengan Maiso Jenar. Dan orang itu sengaja diajaknya untuk mencari Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabo Inten. Dalam pada itu Maiso Jenar tidak mau untuk menjadi penonton saja. Ia pun harus ikut dalam persoalan yang diharapkan akan memecahkan beberapa persoalan yang penting dalam hidupnya dan masa depannya. Karena itu ketika Darba sedang asik memperhatikan pertempuran antara Radite dan Tembu Kanigoro, berteriaklah Maiso Jenar, "Paman Anggoro!" Karena paman ikut pula dalam usaha menyembunyikan pusaka-pusaka istana itu, maka paman pun harus menerima hukumannya. Anggoro yang sehari-hari menamakan dirinya Darba terkejut. Apakah yang dikehendaki Maiso Jenar? Dan ketika ia melihat Maiso Jenar bersiap untuk menyerangnya, ia menjadi bertambah heran. Beberapa tahun yang lalu ia pernah bertemu dengan orang itu. Ilmunya tak lebih dari tingkatan seorang murid dibandingkan dengan ilmunya. Meskipun Anggoro tidak pernah merendahkan orang lain, namun terhadap Maiso Jenar tidaklah sewajarnya kalau ia terpaksa bertempur. Karena itu, Darba pun menjawab, "Angger Maiso Jenar, biarlah pamanmu Radite mempertahankan nama baiknya sekaligus namaku. Sebaiknya kita tidak usah ikut serta dalam perselisihan ini. Meskipun barangkali kau juga mengemban tugas sebagai seorang prajurit seperti Tumenggung Surojoyo itu pula. Namun, biarlah pertempuran mereka itu yang menentukan nasibmu. Kalau Kakang Radite binasa karena benar-benar berdosa terhadap negara, biarlah nanti aku kau binasakan pula. Tetapi kalau ternyata Kakang Radite tidak bersalah, aku harap kau menerima pula kenyataan itu. Dan untuk seterusnya, kau tidak lagi menganggap kami menyembunyikan pusaka-pusaka itu." Mendengar jawaban Anggoro, Maiso Jenar menjadi ragu. Tetapi ketika ia melihat pertempuran antara Tembu Kanigoro dan Radite menjadi bertambah seru dan berbahaya, ia tidak mau tinggal diam. Dengan ikut sertanya dalam pertempuran itu, ia mengharap segala sesuatunya akan menjadi jelas pula. Apakah ia telah menempuh jalan yang benar atau tidak? Karena itu, sekali lagi ia berteriak, "Paman, Paman Anggoro terserahlah kepadamu, tetapi Ronggo Tohjoyo wajib melakukan kewajibannya."
Selesai dengan kata-katanya, segera Maesho Jenar meloncat dan langsung menyerang dada Anggoro dengan kecepatan luar biasa. Melihat serangan Maesho Jenar, Anggoro mau tidak mau secara naluriah terpaksa meloncat mengelak. Sebenarnya, Anggoro masih ingin memperingatkan Maesho Jenar. Tetapi demikian Maesho Jenar gagal dengan serangan pertamanya, langsung ia berputar dan meluncurkan kakinya ke arah lambung Anggoro dengan dahsyatnya. Serangan kedua ini benar-benar tidak disangka-sangka. Sedang Maesho Jenar pun bergerak dengan kecepatan penuh. Sebenarnya maksudnya hanya untuk meyakinkan Anggoro bahwa dalam tingkatannya yang sekarang ia telah cukup dewasa untuk bertempur melawannya. Tetapi tanpa disengaja, serangan itu benar-benar telah membahayakan lawannya. Sehingga ia menjadi terkejut sendiri ketika melihat Anggoro benar-benar tidak sempat menghindar. Anggoro yang tidak menduga sebelumnya bahwa Maesho Jenar mampu bergerak secepat itu benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karena itu, segera ia menekuk kakinya, sedikit merendahkan tubuhnya sambil melindungi lambungnya dengan sikunya untuk menangkis serangan Maesho Jenar. Dengan demikian maka terjadilah benturan yang sengit antara kaki Maesho Jenar dengan siku Anggoro. Akibatnya mengejutkan, bahkan tidak diduga-duga oleh Maesho Jenar dan juga oleh Anggoro. Dalam benturan yang terjadi, Anggoro dan Maesho Jenar masing-masing terdorong surut. Bagi Maesho Jenar yang sejak semula mengagumi kesaktian kedua tokoh murid Pasingsingan itu, menjadi heran bahwa kekuatan yang ada pada dirinya setelah ia bekerja keras untuk menemukan inti sari dari ilmunya dapat mengimbangi kekuatan Anggoro. Sedang Anggoro menjadi heran dan bertanya-tanya di dalam hati, siapakah yang telah mengubah Maesho Jenar dalam waktu-waktu terakhir ini menjadi seorang yang demikian kuatnya? Tetapi karena itulah maka akhirnya Anggoro menjadi sadar bahwa Maesho Jenar benar-benar telah memiliki bekal untuk melakukan tugasnya. Dengan demikian, Anggoro kemudian benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Sesaat kemudian kembali Maesho Jenar menyerang dengan cepatnya. Tetapi kali ini Anggoro telah dapat mengetahui bahwa Maesho Jenar sekarang bukanlah Maesho Jenar beberapa tahun lalu, ketika bersama-sama dengan Mantingan, Wiraraga, Gajah Alit, dan Paningron bertempur melawan Simarudra tua dari Lodaya dan Pasingsingan. Ketika itu Maesho Jenar berlima tidak lebih daripada 5 ekor tikus melawan 2 ekor kucing yang ganas. Tetapi tikus itu kini telah berubah tidak saja menjadi seekor kucing yang ganas, namun benar-benar telah berubah menjadi seekor harimau yang garang. Karena itulah, maka Anggoro pun menyambut serangan Maesho Jenar dengan penuh kewaspadaan. Kewaspadaan seorang sakti yang mempunyai perbendaharaan pengalaman seluas lautan. Demikianlah di ujung bedukuan kecil yang sepi itu terjadilah 2 lingkaran pertempuran yang sengit. 2 pasang orang sakti, namun karena kepercayaannya mereka pada diri sendiri serta sifat-sifat kejantanan yang mereka miliki, maka pertempuran itu tidak banyak menimbulkan keributan. Masing-masing bertempur dengan berdiam diri. Hidup atau mati mereka sepenuhnya mereka percayakan kepada sumber hidup mereka. Tetapi pertempuran itu sendiri merupakan pertempuran yang dahsyat tiada taranya. Kebu Kanigoro memiliki ketangguhan seperti seekor banteng yang kuat tiada taranya. Sepasang kakinya yang kokoh telah membawakan tubuhnya pada keadaan-keadaan yang menguntungkan. Kadang-kadang kedua kaki itu tampak seolah-olah tertancap dalam-dalam membenam di tanah tempatnya berpijak, seperti batu karang yang kokoh kuat berdiri dengan tegaknya. Namun kemudian kakinya itu pula dapat berloncatan dengan lincah dan kecepatan yang mengagumkan. Sebaliknya, Radite pun mempunyai keistimewaan yang sukar ada bandingannya. Meskipun kadang-kadang seakan-akan ia hanya bergeser setapak demi setapak, namun kadang-kadang seakan-akan kakinya tidak berpijak di atas tanah. Dengan tangan yang mengembang ia berloncatan ke sana kemari, seperti seekor Garuda yang dengan garangnya bertempur mati-matian mempertahankan sarangnya. Di tempat lain tampak Maesho Jenar dengan gigihnya bertempur melawan Anggoro, murid Pasingsingan yang termuda. Namun, murid Pasingsingan termuda ini pun memiliki ilmu yang luar biasa tingginya.
Sebagai seekor naga yang bersayap, ia menyerang Maesho Jenar dari segala jurusan, menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Tangan dan kakinya seolah-olah telah berubah menjadi sayap penyebar angin maut. Namun Maesho Jenar adalah seorang yang luar biasa pula. Dengan mesu diri serta meraga sukma tanpa seorang penuntun langsung, ia berhasil menemukan intisari dari ilmu perguruan pengging. Ditambah dengan kecerdasan otaknya yang cemerlang seperti bintang di langit, serta usahanya untuk menyesuaikan diri dengan alam, telah menjadikan ilmu dari perguruan pengging itu suatu ilmu yang tiada bandingnya. Dengan demikian, maka ia pun telah berusaha secermat-cermatnya menyesuaikan diri untuk melawan Anggoro yang bertempur sebagai seekor naga bersayap. Demikianlah Maesho Jenar berusaha pula untuk dapat mengimbangi lawannya. Sebagai seekor burung Raja Wali, ia berjuang dengan dahsyatnya. Tangannya yang hanya sepasang itu seolah-olah berubah menjadi puluhan, bahkan ratusan pasang sayap yang mengibas bersama-sama, menimbulkan desing angin yang menderu-deru di samping kaki-kakinya yang menyambar-nyambar ke segenap bagian tubuh lawannya. Ternyata, ketika pertempuran itu telah berlangsung beberapa lama, kekuatan mereka tampak berimbang. Kebu Kanigoro benar-benar dapat mengimbangi kesaktian murid Pasingsingan yang pernah mendapat kepercayaan untuk mempergunakan topeng yang terkenal sebagai wajah Pasingsingan. Pernah memiliki pula jubah abu-abu serta aki kelabang sayuto, beserta sebuah pisau belati panjang kuning gemerlapan yang bernama Kiai Suluk. Radite bukan seorang yang sombong, yang menganggap kesaktiannya tanpa tanding. Namun, terhadap orang ini yang menamakan diri Tumenggung Surojoyo, ia menjadi heran. Ilmu orang itu pasti bersumber pada ilmu seketurunan dengan sahabatnya Pengging Sepuh. Namun, ia menjadi heran bahwa orang ini benar-benar dapat menguasainya dengan baik, bahkan memiliki perkembangan-perkembangan yang mengagumkan. Menurut pengertiannya, Ki Ageng Pengging Sepuh hanya mempunyai seorang murid yang bernama Maesho Jenar dan bergelar Ronggo Tohjoyo. Dalam pada itu, keheranannya dalam pengamatannya yang hanya sepintas tidak segera dapat menguasai Maesho Jenar yang menyerangnya. Bahkan dalam beberapa lama, pertempuran mereka masih tetap dalam keadaan seimbang. Tetapi justru karena itulah, maka akhirnya mereka benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga serta kemampuan mereka. Pertempuran itu benar-benar telah menjadi semakin seru dan dahsyat. Bahkan yang tampak kemudian hanyalah bayangan-bayangan hitam di dalam gelapnya malam, yang berloncat-loncatan, berputar-putar semakin lama semakin cepat, yang akhirnya menjadi seolah-olah dua pasang Wisnu dalam bentuknya yang hitam cemani, menari-nari dengan lincahnya mengungkapkan sebuah tarian maut yang mengerikan. Sementara itu malam menjadi semakin dalam. Orang-orang di pedukuhan kecil yang sepi itu yang mula-mula mengintip dari balik pintu-pintu mereka. Ketika mereka tidak mendengar apapun lagi, maka mereka sama sekali tidak merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dua orang berkuda yang menyusur jalan-jalan sempit di padepokan mereka. Mereka hanya mengira bahwa kedua orang itu adalah perantau-perantau yang memasuki mulut lorong dari satu arah dan keluar dari mulut lorong di arah lain. Mereka berhenti di ujung padepokan mereka dan kemudian bertempur mati-matian dengan orang cikal bakal pedukuhan itu. Kalau saja mereka mengetahui hal itu, apapun yang terjadi, pastilah mereka akan membantunya. Namun kalau mereka sempat menyaksikan pertempuran itu, mereka akan menjadi keheran-heranan bahwa orang-orang yang setiap hari mereka panggil Ki Paniling dan Ki Darba, yang hanya mereka kenal sebagai seorang petani yang rajin, mampu bertempur sedemikian dahsyatnya. Bahkan pasti di luar kemampuan pengamatan mereka, atau malahan mereka akan jatuh pingsan karenanya. Demikianlah pertempuran itu masih belum tampak akan berakhir. Masing-masing sudah berjuang dengan sepenuh tenaga. Namun seolah-olah mereka bertempur melawan hantu yang tak dapat disentuhnya. Dalam saat-saat yang demikian itulah terlintas di dalam otak masing-masing suatu cara penyelesaian yang lebih cepat.
Sudah pasti mereka mengerti bahwa setiap orang sakti memiliki ilmu-ilmu simpanan yang tak akan dipergunakan dalam sembarang waktu. Bagi Kebo Kanigoro dan Maiso Jenar, dalam hal yang demikian tidaklah sewajarnya mempergunakan ilmu-ilmu pamungkas mereka. Sebaliknya, Radit dan Anggoro pun tak terlintas di dalam otak mereka untuk mengakhiri pertempuran dengan ilmu terakhir. Karena itu mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk mengadakan pertempuran yang lama. Sebab mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan maupun kecepatan bergerak serta unsur-unsur gerak yang dapat membingungkan lawan-lawan mereka. Sebab ternyata apa yang mereka lakukan selalu dapat diimbangi oleh setiap pihak. Meskipun demikian, pertempuran itu masih tetap berlangsung dengan sengitnya. Sebab bagaimanapun juga mereka tetap berusaha untuk setidak-tidaknya tidak dikalahkan oleh lawan masing-masing. Tetapi justru dalam hal yang demikian itulah kadang-kadang orang terpaksa untuk berpikir lebih banyak. Dan dalam keadaan yang terpaksa demikian itulah kadang-kadang muncul kesanggupan-kesanggupan yang tidak pernah dirasakan ada di dalam dirinya. Kesanggupan yang malahan dapat mengejutkan diri sendiri. Demikian pula apa yang terjadi dalam kancah pertarungan itu. Kebo Kanigoro dan Maiso Jenar yang masih memiliki masa depan yang lebih panjang dari lawan-lawan mereka dapat memanfaatkan pertempuran itu dengan baiknya. Dalam masa-masa yang masih memungkinkan perkembangan yang menanjak terus, mereka selalu berusaha untuk melengkapi ilmunya dengan apapun yang mereka ketemukan dalam perjalanan hidup mereka. Namun dengan satu bekal yang tak akan tanggal dari hati mereka, bahwa ilmu-ilmu mereka harus mereka amalkan untuk kebajikan. Kebajikan bagi tanah tumpah darah, kebajikan bagi rakyat yang hidup di atasnya, serta kebajikan bagi umat manusia. Ketika kemudian terdengar kokok ayam jantan bersaut-sautan menjelang lingsir malam, pertempuran itu masih berlangsung terus. Namun demikian, tak seorang pun penduduk pedukuhan itu yang mendengar keributan itu. Pertempuran yang sengit itu berlangsung dengan tertibnya. Sama sekali tidak nampak kekasaran-kekasaran seperti yang pernah terjadi ketika Maiso Jenar dalam tingkatannya pada waktu itu bertempur melawan Joko Soko, Lowo Ijo, atau Simarudra. Tetapi dalam keadaan yang terasa tertib itu melontarlah pukulan-pukulan yang dahsyat dan penuh mengandung bahaya. Dalam keadaan yang demikian, ketika keempat orang sakti itu sedang terbenam dalam arus pertempuran yang merampas segenap perhatian mereka, tiba-tiba terasalah udara aneh mengalir mengusap tubuh mereka. Udara yang seakan-akan mengandung pengaruh yang tajam, yang langsung menyusup ke dalam tulang sungsum. Sehingga dengan demikian tenaga mereka seolah-olah ikut serta terhembus oleh aliran udara aneh itu. Demikianlah, perlahan-lahan tenaga mereka menjadi semakin lemah, bahkan kemudian seperti lenyap sama sekali. Dengan penuh keheranan, mereka masih tetap berusaha untuk mempertahankan diri mereka sekuat tenaga. Sebab mula-mula mereka mengira bahwa kesaktian lawan-lawan mereka telah mempengaruhi tenaga mereka. Tetapi ketika serangan-serangan lawan pun menjadi jauh surut, akhirnya mereka mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu di luar lingkaran pertempuran itu. Mereka berempat adalah orang-orang yang cukup sakti, yang tanggap akan kejadian-kejadian di dalam maupun di luar diri mereka sendiri. Karena itu, ketika mereka merasa bahwa suatu kekuatan di luar kemampuan mereka telah mempengaruhi diri mereka, segera mereka menghentikan pertempuran itu. Dengan sekuat tenaga, jasmaniah dan batiniah, mereka berusaha untuk menyelamatkan sisa-sisa tenaga mereka. Tetapi pengaruh dari udara yang aneh itu demikian besarnya, sehingga tiba-tiba saja mereka tidak saja merasa tenaga mereka susut, namun mereka juga merasa bahwa mereka telah dipengaruhi oleh kantuk yang luar biasa. Radite adalah yang tertua di antara mereka berempat. Ialah orang yang memiliki pengalaman yang terbanyak. Pengalaman yang kadang-kadang hampir tidak masuk akal sekalipun pernah dijumpainya. Karena itulah, maka segera ia mengenal bentuk aliran udara yang aneh itu. Karena itu terdengar ia berdesis perlahan. Alangkah kuatnya sirup ini. Anggoro dan Kebo Kanigoro pun mengenal pula
bahwa seseorang dapat mempergunakan pengaruh kekuatan batin atas orang lain. Bahkan apabila ditekuni, dapatlah orang itu melahirkan suatu ilmu sirep semacam ini. Sedang Maso Jenar sendiri pernah mengalami betapa pengaruh sirep itu dapat melenyapkan kesadaran seseorang sehingga orang yang berada di dalam lingkungan itu dapat seolah-olah tidur nyenyak sekali. Ketika itu, ia sedang bertugas di istana. Beberapa tahun yang lampau, ia pernah mengalami pengaruh sirep yang dilontarkan oleh Lowo Ijo. Kecuali itu di atas Gunung Tidar, ketika ia berusaha untuk menemukan keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten, ia pernah terkena arus sirep itu pula. Sirep yang disebarkan oleh Gajah Soro, namun yang sebenarnya telah dapat dilenyapkan oleh si Marodra tua. Kalau saja pada saat itu seorang yang bernama Titis Anganten dari ujung timur tidak membantunya. Sekarang kembali ia mengalami pengaruh sirep. Seandainya kekuatan sirep ini sama dengan kekuatan sirep yang pernah mempengaruhinya, maka dalam tingkatannya yang sekarang ini, kekuatan sirep itu tidak akan banyak pengaruhnya. Tetapi ternyata kekuatan sirep yang sekarang jauh lebih besar dari yang pernah mempengaruhinya dahulu. Bahkan dalam tingkatannya yang sekarang hampir-hampir ia tidak mampu untuk mempertahankan kesadarannya, apalagi tenaganya. Dalam keadaan yang demikian, akhirnya mereka berempat hanya dapat duduk bersila sambil mengheningkan diri, berusaha untuk tetap dalam keadaan sadar. Malam yang kelam masih saja terserak di permukaan bumi. Di daun-daun pepohonan bergayutan titik-titik yang setetes demi setetes berjatuhan mengusik rumput-rumput kering yang bertebaran di sana-sini dengan liarnya. Suasana kemudian menjadi hening sepi. Lama-lama di kejauhan terdengar suara-suara jangkrik seperti teriakan bayi yang kehausan susu ibunya. Dalam pada itu ketika mereka sedang tekun berjuang untuk tidak kehilangan kesadarannya, tiba-tiba melayanglah sebuah bayangan yang hitam yang kemudian dengan cepat sekali, seolah-olah tidak menyentuh tanah, telah berdiri di hadapan mereka. Dan bersamaan dengan itu, terasa bahwa pengaruh sirep itu pun menjadi semakin kendor. Bahkan kemudian dengan cepatnya lenyap dari diri mereka berempat. Meskipun mereka terkejut pula atas kehadiran seseorang tanpa diduganya lebih dahulu, namun mereka sempat pula menarik nafas lega atas kebebasan mereka dari ikatan udara yang aneh itu. Ketika mereka telah sempat memperhatikan bayangan yang berdiri di hadapan mereka, tahulah mereka bahwa orang itu adalah orang yang mengenakan jubah yang hanya tampak kehitam-hitaman di dalam gelap malam. Namun, dalam pada itu, Maso Jenar segera mengenal bahwa orang itu adalah orang yang selalu dikenalnya mengenakan jubah abu-abu. Karena itu segera terpencarlah cahaya yang cerah dari wajahnya. Demikian pula Kebuka Nigoro, sehingga tanpa disengaja ia bergeser sejengkal maju. Adapun Radite dan Anggoro, ketika melihat orang yang berjubah itu tegak di hadapan mereka seperti patung, terlonjaklah dada mereka. Tiba-tiba saja tubuh mereka menjadi bergetar dan nafas mereka menjadi semakin cepat beredar. Karena pada tubuh yang tegak mematung di hadapannya itu, seolah-olah terpancarlah suatu kenangan dari masa silam. Suatu kenangan dari masa yang gemilang dari seorang yang menamakan dirinya Pasingsingan. Ya, pada saat Radite berhak mengenakan jubah yang berwarna abu-abu, seorang yang berhak mengenakan topeng yang meskipun kasar dan jelek, namun daripadanya terpancar suatu harapan bagi setiap orang yang menyaksikannya. Karena di balik wajah yang kasar dan jelek itu tersembunyi suatu pengabdian yang luhur tanpa pamrih. Tetapi keluhuran serta kemurnian pengabdian itu kemudian menjadi lebur. Dan setelah itu, nama Pasingsingan menjadi hancur. Nama Pasingsingan dengan cepatnya meluncur hanyut ke dalam lumpur karena pokal seorang saudara seperguruannya yang bernama Umbaran. Tiba-tiba kembali Radit terlempar pada suatu anggapan bahwa dirinya lah sumber dari segala bencana dan noda yang kemudian melekat dan mengotori jubah abu-abu, topeng yang kasar dan jelek namun memancarkan harapan damai serta nama yang menggetarkan,
pasing-singan. Dan sekarang, di hadapannya berdiri seseorang yang mengingatkannya kepada dirinya beberapa tahun yang silam. Tetapi yang pasti baginya orang yang berjubah itu bukanlah umbaran. Sebab bagaimanapun saktinya pasing-singan yang berasal dari orang yang bernama umbaran itu, namun tidaklah mungkin ia mampu menciptakan suasana sedemikian seramnya. Tiba-tiba Raditya teringat akan sumber dari nama umbaran. Sumber dari makhluk-makhluk yang kemudian menyebut dirinya pasing-singan. Teringatlah ia pada saat ia menerima warisan jubah abu-abu serta segala kelengkapannya yang demikian saja berada di dalam ruang tidurnya. Teringatlah ia ketika orang yang mewariskan benda-benda itu kemudian lenyap tak berbekas. Yang kemudian datang kembali ketika nama pasing-singan itu telah ternoda dan berkata kepadanya bahwa tidak ada gunanya untuk mencoba memperbaiki nama yang telah terbenam di dalam arus ketamakan, kedengkian, dan kejahatan. Raditya adalah seorang tua yang mempunyai mata hati yang tajam. Demikian pula adiknya Anggoro. Karena itu, tiba-tiba tergoreslah suatu tanggapan batin yang tak dapat diketahui dari mana datangnya yang mengatakan padanya bahwa kemungkinan satu-satunya orang yang berdiri di hadapan itu adalah gurunya pasing-singan sepuh. Karena itu, seperti orang berjanji, Raditya dan Anggoro tiba-tiba bersama-sama berjongkok dan membungkukkan kepala mereka dengan takzimnya. Orang yang berjubah abu-abu itu mundur beberapa langkah ke belakang. Wajahnya yang kosong dan pucat, sama sekali tak menampakkan suatu kesan. Apalagi di dalam gelap malam, wajah itu seolah-olah sama sekali tidak bergerak. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengarlah suara Raditya serak. "Guru, ampunkanlah kami atas segala ketidaksopanan kami, sebab kami sama sekali tidak menduga bahwa kami masih berhak untuk memandang wajah guru karena dosa-dosa kami." Orang yang berjubah abu-abu itu terdengar menggeram. Lalu terdengarlah suaranya seolah-olah bergulung-gulung di dalam perutnya. Raditya dan Anggoro, demikianlah sejak aku kau kecewakan. Aku memang sudah berhasrat untuk tidak menjumpaimu lagi. Sebab setiap aku memandang wajahmu, tergoreslah kembali luka di hati ini. Bagaimanapun aku berusaha untuk bersikap sebagai seorang yang berjiwa besar, namun ternyata aku bukanlah orang yang berjiwa demikian. Meskipun aku tidak membebankan semua kesalahan kepadamu, namun dengan menghindari pertemuan itu, aku berhasrat untuk melupakan segala-galanya yang pernah terjadi. Melupakan gelar pasing-singan yang sudah sejak berpuluh tahun sebelumnya dipupuk dan disiangi, untuk kemudian dapat berkembang dengan harumnya. Tetapi kemudian karena sifat-sifat yang sebenarnya alami dari setiap manusia, maka semuanya itu menjadi hancur. Sifat-sifat alami yang tanpa kesadaran serta pengarahan yang benar. Maka kaburlah batas antara manusia yang berakal budi dengan makhluk-makhluk lainnya, yang hanya mengenal sifat-sifat alami melulu sebagai naluri. Raditya dan Anggoro menundukkan wajahnya dalam-dalam. Mereka sama sekali tidak berani menatap wajah orang yang berdiri di hadapannya. Mereka merasakan benar-benar betapa kata-kata orang itu langsung menembus jantung mereka. Dan karena kata-kata itu pula, kemudian Raditya dan Anggoro menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin ada orang lain yang dapat berbuat, bersikap, dan berkata kepadanya sedemikian itu selain pasing-singan sepuh. Karena itu, maka sekali lagi Raditya menundukkan kepalanya sambil berkata parau, "Guru, telah sekian lama aku menanti bahwa pada suatu saat aku akan dapat membersihkan dosa-dosaku dengan menjalani hukuman yang dapat guru jatuhkan kepadaku. Dan sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertemu. Karena itulah aku mohon, guru sudi berbuat sesuatu atas diriku sebagai suatu pernyataan penyesalanku yang tiada terhingga." "Raditya," jawab orang yang berjubah itu, "pengakuan atas kesalahan yang tiada dibuat-buat, yang diucapkan dengan jujur dan ikhlas adalah suatu hukuman yang seberat-beratnya. Sebab hukuman bukanlah sekedar menyakiti,
menyiksa, atau penderitaan-penderitaan lain. Tetapi tujuan daripada hukuman yang sebenarnya adalah mencegah terulangnya kesalahan itu. Kalau seseorang dengan ikhlas dan jujur telah mengakui kesalahannya dan berusaha dengan sepenuh hati untuk tidak berbuat kesalahan-kesalahan lagi, maka menurut pendapatku tidak adalah hukuman lain yang wajib ditimpakan atasnya. Sekali lagi kata-kata orang berjubah itu meresap ke dalam setiap relung dada Raditya maupun Anggoro, seperti meresapnya rasa sejuk dari percikan air yang telah wayu sewindu. Meskipun demikian, karena beban perasaan yang terasa sangat berat menghimpit hati, Raditya mencoba sekali lagi mendesak. Guru, bukankah hal yang demikian setidak-tidaknya akan mendapat menjadi suri tauladan bahwa Raditya mengalami hukuman atas kesalahannya? Sebab apabila ada kesalahan yang lepas dari hukuman, maka ada kemungkinan orang lain akan melakukan hal yang sama dengan harapan untuk membebaskan diri pula dari setiap hukuman. Terdengarlah orang yang berjubah itu tertawa lirih. Jawabnya, Raditya, aku tahu bahwa kau ingin mengurangi tanggungan perasaanmu. Tetapi ketahuilah bahwa dengan penyesalan serta keikhlasanmu mengakui kesalahanmu itu adalah hukuman yang sudah cukup berat. Sedang apabila ada orang lain yang dengan sengaja berbuat kesalahan, kepadanya lah hukuman harus dibebankan, bahkan 2 kali lipat dari yang seharusnya. Raditya menjadi terdiam. Untuk beberapa saat suasana kembali dicekam oleh kesepian. Dalam pada itu timbul pula berbagai pertanyaan di dalam dada Raditya dan Anggoro. Kalau gurunya pada saat yang tiba-tiba tanpa diduga-duganya itu hadir di hadapannya, apakah maksudnya? Ia tidak ingin memberi hukuman kepadanya. Sebaliknya, gurunya itu telah bertekad untuk tidak menjumpainya lagi. Tetapi sekarang orang itu ada di sini. Baru kemudian teringatlah oleh Raditya bahwa di sampingnya ada orang lain dari perguruan lain, yaitu Maiso Jenar dan orang yang menamakan dirinya Tumenggung Surojoyo. Apakah kedatangan gurunya itu ada sangkut pautnya dengan mereka itu? Karena itu kemudian bertanyalah ia, Guru, kalau demikian apakah aku berhak mempersilahkan guru untuk singgah ke dalam pondokku? Terdengar orang berjubah itu tertawa pendek, lalu sautnya, Raditya, kau agaknya terlalu cemas melihat bayanganmu sendiri. Bagiku, dosamu tidak sebesar yang kau duga sendiri. Sudah aku katakan bahwa kalau aku tidak ingin menjumpaimu lagi, itu karena kekerdilan jiwaku sendiri. Jiwa orang tua yang merindukan masa lampau itu tetap menjadi kebanggaannya. Bahkan kalau mungkin menjadi kebanggaan setiap orang Raditya dan Anggoro. Ternyata apa yang cemerlang di masa lampau tidaklah selalu yang cemerlang masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan ini akhirnya harus aku yakini, meskipun tidak semua yang berasal dari masa lampau itu harus dilupakan dan disisihkan. Namun satu hal yang bagiku tetap harus tak berubah dari masa ke masa, dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Bahwa apa yang kita lakukan seharusnya kita abdikan dengan penuh kasih dan cinta kepada manusia dan kemanusiaan. Bukan sebaliknya manusia dan kemanusiaan kita abdikan pada diri kita, pada kepentingan kita pribadi. Demikianlah manusia akan mencerminkan kasih dan cinta Tuhan. Bersambung ke halaman 851.